Jadi Pak Jokowi jadi presiden itu kan disahkan negara. Biasanya yang ribut-ribut itu untuk cari perhatian dan ya kurang kerjaan aja. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni dalam pelayanannya di dalam Zoom. Sahabat terang kemuliaan, seperti apa sih pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni? Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila kalian terbeban ingin mendukung pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini, silahkan join menjadi member. Nah, jangan lupa juga follow TikToknya. Sahabat Terang Kemuliaan, apapun yang akan kita hadapi, apapun yang akan kita lalui nantinya di depan kita ini, apakah resesi, apakah itu kesulitan yang besar, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang selalu menyertai kita tentunya. Dan tentunya kita serahkan semua beban dan masalah kita itu ke dalam tangan Tuhan. Seperti yang tertulis di Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka semua yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sahabat terang kemuliaan, kita langsung saja akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Produk negara yang dilegalkan dan disahkan itu secara hukum adalah sah. Makanya ndak usah ribut-ribut masalah ijazah. Bagaimana Thomas? Ya, Pak Daud. Ya, itu saya nggak tahu gimana kok bisa sampai satu pakai data yang ada di media sosial, yang satu Pak. Gini Thomas, ini pengalaman hidup saya. Ya, Pak Daud. Kita tidak usah sampai level presiden. Betul. Untuk level menjadi pengawal presiden, itu seleksinya itu ketat. Dan harus dilihat dedikasi, riwayat hidup, setelah itu pengalaman dan bidang, dan minimal di atas rata-rata. Yes. Misalnya dari pasukan khusus. Betul. Pasukan khusus pun nanti ada yang anti teror, betul, atau yang perang hutan, ya, atau perang pertempuran jarak dekat. Itu semua ada aturan mainnya. Ada ahlinya. Nah, yang khusus hutan siapa, pasukan mana? Ya. Nanti dipilih itu Thomas. Yang ahli di anti teror, pertempuran jarak dekat, yang ahli, yang pengalaman dan teruji di medan pertempuran. Ya. Dan biasanya adalah dipilih dari baik semua yang terbaik. Ya. Itu baru level pengawal. Baru level pengawal Pak Daud ya. Belum level presiden. Jadi Pak Jokowi jadi presiden itu kan disahkan negara. Betul. Ada undang-undangnya. Betul. Sebagai kepala negara. Jadi pasti semua sudah ada tahap demi tahap. Betul. Tidak semudah itu. Betul. Nah, dan itu disahkan negara. Betul. Dan dilantik di DPR MPR. Betul. Dan presiden terpilih. Nah, biasanya yang ribut-ribut itu untuk cari perhatian
dan ya kurang kerjaan aja. Padahal kan Jokowi dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, terus jadi presiden kan, sudah melewati dari tahap yang paling kecil kan Pak Daud. Seharusnya sudah seleksi, nggak mungkin salah kan kalau memang itu seandainya palsu. Kita tidak usah bicara level presiden, ya. Level pengawal aja untuk ngawal presiden seleksinya itu luar biasa, ketat ya Pak Daud. Apalagi tingkat ajudan. Ya. Karena ajudan itu yang merapat, terdekat, melekat, ya. Dan tameng hidup. Ya. Nah, ajudan itu seleksinya lebih ketat lagi, Thomas. Waduh. Iya. Itu baru level ajudan loh. Ajudan ya. Apalagi presiden, kepala negara. Nah, gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Hah? Luar biasa. Karena kan saya kan pernah diseleksi Thomas. Gitu ya. Jadi saya tahu. Daud pakai juga ijazah. Hah? Pakai juga ijazah. Pakai ijazah. Saya bukan ijazah. Kalau saya terus terang hanya ijazahnya setingkat SMA. SMA ya. Nah, sekolah Alkitab ya. Ya. Tetapi di dalam tes itu kan nanti ada banyak sekali Thomas. Ya. Namanya prinsip, ideologi, setelah itu latar belakang, baru skill, kemampuan. Ya. Dan kemampuan itu lebih susah Thomas. Ya. Harus di atas manusia rata-rata. Wow. Makanya yang kepilih itu Thomas, untuk level pengawal, ajudan, itu pasti dipilih baik dari yang terbaik. Betul. Best of the best. Best of the best, ya. Apalagi presiden, Thomas. Ya. Itu seleksi lebih ketat secara hukum. Ya, jadi tidak mudah, Thomas. Betul. Betul, Thomas? Betul, Pak Daud. Kalau saya puji Tuhan, Thomas, satu-satunya sipil yang dipilih di era Pak SBY, sipil, Thomas. Yes. Di antara pasukan elitnya elit. Wow. Ada orang sipil ya? Nah, orang biasa aja. Nah, dan di situ ada tahap demi tahap. Kemampuannya apa, spesifiknya apa, keahliannya apa di bidangnya. Tidak mudah, Thomas. Tidak mudah ya, Pak Daud. Saya sendiri pun masuk situ bukan karena saya, tapi anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Dahsyat. Tahu enggak dulu salah satu ujian tesnya apa? Apa, Pak Daud? Waktu itu ada yang mengirim santet. Saya doa demi nama Yesus, langsung paku berhenti di udara. Kelihatan Pak, visual kelihatan. Berhenti di udara sampai setengah jam. Gitu Pak, melayang gitu Pak. Iya. Berhenti gini. Wow. Itu namanya tes kemampuan. Berarti yang nyantet disuruh ya Pak ya? Saat ditanya siapa penyantetnya, harus tahu alamat, lokasi, posisi. Pak Daud tahu? Tahu semua. Wih, berarti ini Pak Daud dites, seseorang ini kirimnya disuruh kirim Pak Daud ya? Suruh kirim ke Pak Daud itu ya? Yang jelas itu tidak tahu, tapi salah satu tesnya kemampuan. Dahsyat ya. Kalau hanya rata-rata nggak bisa, Thomas. Yes. Wow. Harus di atas rata-rata, Thomas. Itu Pak Daud bisa tahu nama orangnya, alamat secara audible atau visual, Pak Daud? Lihat langsung. Lihat langsung. Langsung dilacak bisa.
Oh. Waktu itu ajudan dari Amomed Wibowo, saksinya itu namanya Ubay, sekarang jadi ngawal Dokter Terawan. Semua itu pasti diuji tahap demi tahap, best of the best. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Itu baru level apa Thomas? Level ajudan. Pengawal, ajudan. Karena hidup ya. Ring dekat yang bersentuhan langsung. Merapat dan membantu presiden, jenderal, yaitu ibaratnya orang kepercayaan. Ya. Itu aja seleksinya ketat Thomas. Ketat ya. Jadi harus terpilih best of the best. Nah, saya puji Tuhan, saya bisa masuk ke situ dan diakui. Diakui karena dia Pak ya, tes kemampuan yang santet ya. Ya masih ada tes lainnya Thomas. Tidak hanya itu, tes kesetiaan, loyalty, dan ideologi. Wow. Dahsyat Pak Daud. Kalau sudah lolos ke situ, itu berarti sudah disaring dari baik, dari yang terbaik. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa. Baik dari skill, bidang, ideologi, kesetiaan, loyalty, totality. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Jadi itulah namanya level untuk pengawal, apalagi kepala negara tuh. Gimana pendapat saya Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat memberkati Pak Daud. Ya, gimana? Iya, luar biasa Pak Daud. Saya hari ini sedang melihat di Pontianak Pak, gereja kita yang di Huddersfield Pontianak terbakar Pak. Tidak apa-apa, nanti dibangun lagi. Kan di sini banyak kayu. Haleluya. Tapi Tuhan tolong Pak, jadi tidak sampai habis Pak, hanya luar saja. Luar biasa Thomas, tapi saya senang sekali dalam hidup saya. Saya diberkati Thomas 10 juta. Aduh sudah. Haleluya. Pak Daud, ini kan lagi ada kabar-kabar lagi tentang vaksin Pak Daud. Thomas. Iya Pak Daud. Kalau di Indonesia, ini pandangan saya. Pandangan Pak Daud ya. Pribadi. Iya. Saya kalau di antara dokter untuk urusan vaksin, saya lebih percaya produk Indonesia. Karena saya cinta Indonesia, negara saya. Jadi saya kalau vaksin atau apapun, saya lebih suka dan lebih nyaman produk Indonesia. Vaksin model luar negeri hebat kayak apapun, terserah. Tapi saya tetap Indonesia. Termasuk vaksin yang dimasukkan ke saya, itu kan bukan produk luar negeri. Indonesia. Produk putra terbaik Indonesia. Dokter Terawan. Dokter Terawan, Letnan Jenderal. Dan saya masuk ke jadi sukarelawan. Jadi kalau saya mau jujur, saya lebih percaya, lebih yakin produk Indonesia. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Pandangan saya itu Thomas. Kan dikatakan cintailah produk-produk Indonesia. Ingat Thomas? Ya Pak Daud.
bulan depan kita masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Nanti laporannya kuartal kedua, saya itu kuartal ketiga. Wow. Tapi yang jelas resesi ekonomi ini hanya terasa di Jakarta dan kota-kota besar. Tapi kalau yang di Pontianak, Medan, Sulawesi, Makassar, Manado, semua termasuk Ambon, Maluku, aman-aman aja. Solo lebih aman. Solo, Boyolali, Sidoarjo aman-aman aja. Hidup ini kan dinikmati dan disyukuri. Betul. Siap. Gimana pendapat saya, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Luar biasa ini gimana, Thomas? Pak Daud memberikan banyak pengetahuan umum sehingga jemaat bisa. Lampung aman. Lampung aman. Karena apa? Hasil buminya dan alamnya. Karena di sana kan ada tebu, ada perkebunan. Yes. Bandung kotanya hanya berdoa. Bandung baik berdoa. Kalau yang pinggir-pinggir kota aman-aman aja. Aman-aman saja. Kabuang lebih aman lagi. Karena kan di sana kan sumber daya alamnya. Iya. Surabaya dalam kota berdoa. Pinggir kota aman-aman aja. Balikpapan, Malang aman semua, Thomas. Malang enak Pak sotonya, Pak. Iya. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Hah? Luar biasa. Ya, semua dinikmati. Gimana pandangan saya ke depan, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Sangat memberkati, menambah pengetahuan baru. Jadi ada 3 wapres terkuat di masa depan. AHY. Kedua Gibran. Dan Puan ketiga Maharani. Puan Maharani. Itu untuk 2029, 2034. Menurut analisa Pak Daud Tony, kira-kira Pak Daud nebak-nebak saja, siapa yang menang, Pak, antara 3 hari ini, Pak? 3 ini. Nah, nebak-nebak aja, Pak. Kita main. Saya tidak ada komentar. Saya pikir Pak Daud sudah mau jawab, ternyata tidak ada komentar. Karena saya kan pengawalnya almarhum Ibu Ani. Berarti kan ada namanya hubungan batin. Jadi tidak netral. Iya. Jadi Pak Daud sebenarnya menebaknya harus membela yang pertama gitu, Pak. Jadi saya tidak bisa menebak karena ada hubungan batin kan. Jadi susah. Tapi menurut Pak Daud Tony, analisa kira-kira yang pertama bisa menang nggak? Tenang aja, teman. Belum waktunya, Pak Daud ya. Kita tunggu tanggal mainnya aja. Yang jelas wapresnya calon kuatnya 3 itu. AHY, Gibran, dan yang ketiga Puan Maharani. Dan 3-tiganya sama-sama kuat. Anak bangsa yang hebat. Sama-sama apa? Hebat, sama-sama kuat. Pertama, AHY anak Pak SBY. Ya. Figur SBY itu punya pengaruh. Dan AHY dari militer dan AHY sudah punya pengalaman di kementerian dan untuk tata negara. Nah, kedua, Mas Gibran itu juga sudah teruji. Wali Kota Solo, Wapres, dan anak Bapak Jokowi. Figurnya juga kuat. Sama-sama kuat, baik Pak SBY di eranya, demikian Pak Jokowi di eranya. Ketiga, partai terkuat di Indonesia yang diakui
yaitu PDIP Ibu Mega. Nah, Mbak Puan Maharani. Jadi 3 ini kan Wapres terkuat. Karena semua ada bobot, ada bibit, ada skill, ada ideologi, dan kemampuan. Gimana pendapat saya, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Sangat luar biasa. Yang jelas, Thomas bukan sampai mati pun tidak wapres. bisa jadi wapres. Betul. Jadi gembala sidang saja, Pak. Betul, Thomas? Betul. Nah, gimana analisa politik saya, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Sangat memberkati. Saya kan bicara ini karena ada dasarnya, Thomas. Gimana, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Karena partai itu ada jaringan. Betul. Makanya saya merasa Bapak Jokowi pasti berpikir, nah, untuk ke depan, untuk partai. Nah, karena partai itu penting, Thomas. Betul. Karena bicara jaringan, perusahaan itu sel, nah setelah itu suara, manajemen, dan setelah itu grassroots. Gimana, Thomas? Luar biasa. Saya punya pandangan gimana, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Luar biasa. Oke, mau tanya apa, Thomas? Cukup, Pak Daud. Kita langsung doa ya, Pak Daud. Ya. Yang pertama, silakan. Ya, Adam dari Bogor, silakan Pak Adam. Pak Adam. Oke, kita lewati dulu. Yang kedua, Yuni M. Oh sudah, Ibu Adam. Ingin. Ya, silakan Bu Adam. Mau apa yang dipertanyakan? Oh, Gimana? Iya. ini keponakan saya lagi bantu doa Pak Daud. Ngerjain TNI masih gagal. Oh iya. Pertama, Bintara atau Tamtama? Bintara, Pak Daud. Oh, Bintara. Kalau Bintara, harus benar latihan benar, terutama renang sama lari. Iya, Pak Daud. Iya. Mari kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati ya Tuhan untuk masuk tentara, TNI, bila Elohim bekerja, kuasa Yesus bekerja, dan memberikan masa depan yang terbaik. Amin. Lanjut, Mas. Ya, lanjut. Yang kedua, Yuni M. Makassar. Shalom. Shalom, Bu Yuni. Tolong doakan ini adekku Yuni sering sakit-sakit, ini sudah ada benjolannya lagi di kepala. Oh. Oke, kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Tumpang tangan, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Lanjut, Mas. Oke, yang ketiga Hendiana Aritonang, Surabaya. Silakan Ibu Hendiana. Mana? Ya, Halo. Mau tanya apa, Ibu? Halo Pastor Daud. Iya, mau tanya apa, Ibu? Oke, angkat tangan ya. Iya. Aku mohon uluran tanganmu Tuhan bekerja, Raja Elohim datang dan menjadi. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Dan nama Yesus dimuliakan. Lanjut, Thomas. Yang kelima. Yang keempat, Pak Yuliana Wendy. Yogyakarta nih, Pak. Ya, Ibu silakan, Bu. Shalom Pak Daud. Mau tanya apa, Ibu? Thomas. Saya sama anak kok
beberapa tahun terakhir tuh kan sering ribut karena suami meninggal. Terus juga kayak berkat tuh kayak banyak terhalang seperti itu Pak Daud. Saya dengar ini cuma berdua. Angkat tangannya ya. Darah Yesus hancurkan kutuk sial. Darah Yesus hancurkan kutuk bangkrut. Darah Yesus hancurkan roh perpecahan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Doa darah Yesus selama sebulan ya Bu. Oke lanjut teman. Oke, yang kelima Pak Philip David Jember. Silakan Pak. Ya, shalom Pak Daud, shalom Pak Tom. Tanya Pak. Ya Pak Daud, mohon bantuan doa untuk keluarga dan masa depan Pak Daud. Oke, kita doa ya. Tuhan Yesus, pulihkan rumah tangga, pulihkan keluarga, bebas dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke Thomas. Ya, makasih Pak Daud. Sobat Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Health TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan sekali lagi jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan jangan lupa follow TikToknya, dan apabila kalian terbeban ingin mendukung pertumbuhan channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa join menjadi membernya. Sahabat Terang Kemuliaan, saya ingin berdoa untuk kalian semua pada kesempatan kali ini, dan kita akan tutup video ini tentunya dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Bapak, saya berdoa untuk semua sahabat-sahabat kami, sahabat Terang Kemuliaan yang sudah menonton video ini. Bapak, kiranya Kau berkati mereka berlimpah-limpah, berkati mereka Tuhan dengan kesehatan, panjang umur Tuhan, dan berkati mereka juga dengan damai sukacitamu ya Bapak, kecukupan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pernyataan luar biasa bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.